Ini dompol-dompol buah yang masih mentah. Dan ini yang dibungkus. Saya nggak bisa lihat isinya, harus dibuka. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali lagi dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Hari ini Sabtu 19 Oktober 2019. Ya, hari ini saya mau bikin satu konten video yang insya Allah bisa menginspirasi dan memotivasi semua sahabat Sambi dimanapun berada. Saat ini saya tidak lagi di Sambi Farm, tapi lagi di salah satu kebun milik sahabat saya, Om Ipul Warwer. Nah, sahabat Sambi pernah lihat di video yang ini, itu Om Ipul tanam anggur di atas rumahnya atau di dak begitu, di dak dapurnya menggunakan pot, dan pohon anggurnya berhasil berbuah banyak. Nah, di video itu kita bisa buktikan bahwa keterbatasan lahan tidak lagi jadi halangan. Selama kita niat, kita belajar dan mencoba, kita bisa menumbuhkan atau menanam anggur sampai berbuah walaupun hanya di pot. Nah, hari ini saya mau buktikan satu kali lagi bahwa di lahan terbatas kita bisa menanam anggur dan dengan hasil yang juga tidak bisa dianggap sepele. Ini saya ada di sebuah rooftop bangunan. Ini adalah kebun kedua Taman Langit milik Om Ipul Warwer. Sahabat Sambi bisa lihat tuh, di belakang saya adalah jalan raya, dan ini ada di posisi atas. Di kiri dan kanan saya ini adalah barisan pohon anggur. Total pohon anggur yang ada di sini ada 14 pohon dengan 7 varietas atau 7 varian anggur berbeda. Untuk lahannya sendiri ini udah jelas di rooftop, di dak begitu. Ukuran sekitar 3 x 12 dengan ketebalan tanah hanya sekitar 20 sampai 30 cm saja. Jadi nggak tebal. Kalau di video yang ini, itu Om Ipul pakai media atau pakai wadah berupa pot 100 liter. Tapi kalau di sini Om Ipul angkut tanahnya ke atas dan ditumpuk begitu di area rooftop ini. Penasaran kan seberapa banyak buahnya saat ini? Nih. Oke, sebelum itu ya, tingginya hanya sekitar sebahu saya. Tinggi saya ini 170, bisa dikira-kira. Nah, saya kasih lihat buahnya. Saya harus jongkok. Nih buahnya. Lihat. Sebenarnya dari depan tuh ya, sampai belakang saya. Ini adalah buah-buah yang siap panen, hampir siap panen. Jadi udah hampir matang sempurna. Mungkin sekitar beberapa minggu ke depan ini akan dipanen semua. Saya kasih lihat sebentar. Nih, saya kasih lihat dari ujung ke ujung. Sahabat Sambi bisa lihat segitu banyak buah anggur saat ini. Infonya ini ada lebih dari 250 dompol. Di total 14 pohon. Pohon ini beda-beda variannya. Totalnya ada 7 varian berbeda. Lihat nih, ada dompolan yang gede banget. Entah ini Julian apa Angelica, saya belum ketemu Om Ipul. Ini beratnya sekitar ada 1,5 kilo kayaknya nih. Nah, di belakangnya saya tadi sempat tanya, ini banana. Lihat, berinya gede-gede banget. Lebih dari besar jempolnya saya tuh.
Ini beberapa dompol buah yang masih mentah. Ini adalah varian Ninel. Nah, ini udah ada yang matang, entah Julian, entah Angelica ini kalau dari warna buahnya. Nah, sahabat Sambi bisa lihat nih ya. Ini tuh tanah ketebalannya sekitar hanya 20 sampai 30 cm lah paling tinggi. Di sini hampir semua single cordon. Nih, sahabat Sambi bisa lihat. Jadi dari batang utama nih, primer, dibelokkan langsung ke kiri. Ini kebetulan ke kiri. Dan ada banyak cabang tersier yang sudah terbentuk. Di masing-masing tersier ada dompolan-dompolan buah. Ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3, 4, banyak deh. Nih kayak di sini. Ya. Percayalah, saya tidak sedang di luar negeri, tapi ini di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Ya, pemiliknya udah datang tuh di belakang saya, Om Ipul Warwer. Kita akan langsung tanya-tanya ke beliau tentang tips atau cara dia sehingga berhasil menanam dan membuahkan anggur di lahannya yang terbatas ini. Om, lama nggak ketemu Om. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Besok kita ke Sambi Farm Om. Siap. Siap. Ya, saya keingetan satu pertanyaan dari salah satu sahabat Sambi di kolom komentar yang menanyakan soal pemilihan bentuk rambatan. Tadi saya sudah ngobrol sebentar sama Om Ipul dan mengkonfirmasi bahwa betul pemilihan jenis rambatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan varietas atau varian anggur yang ditanam. Jadi murni tergantung bisa selera, kebutuhan, kemudahan perawatan, ataupun estetika. Misal, sahabat Sambi pengen atau butuh satu pagar gitu di samping atau di depan rumah berupa pagar lurus yang pengen ada pohon anggurnya. Nah, sahabat Sambi bisa tiru yang model biasa seperti ini nih, rata doang. Kalau sahabat Sambi pengen model trellisnya itu bisa ditiru seperti yang ada, seperti yang kita coba di Sambi Farm. Atau sahabat Sambi punya satu area di rumah yang pengen dibuat kanopi begitu, pergola, dan pengen ada buah anggurnya bergelantungan, ya pilih model rambatan para-para. Ya, jadi sekali lagi nggak ada kaitannya sama varietas anggur. Anggur apapun silakan ditanam di model rambatan yang sahabat Sambi suka atau sahabat Sambi perlukan. Ini varian apa Om? Jupiter. Nah, Jupiter ini adalah varian yang sejauh ini saya anggap yang paling unik. Unik di rasanya. Kalau ukuran berry memang tidak besar, dia kecil-kecil begitu. Dan ini ada bijinya. Tapi ketika dimakan itu ada semacam apa ya? Jadi rasa itu tidak hanya ada di lidah, tapi ada juga di hidung. Jadi kayak ada wangi atau aroma. Saya juga susah menjelaskan. Pokoknya ketika dimakan itu seperti kita makan permen, tapi juga sampai ke hidung gitu aromanya. Aneh deh. Unik. Nah Om, di video-video sebelumnya kan kita sudah bahas tuh dua fase utama ketika kita tanam anggur. Pertama adalah fase pembentukan tajuk begitu ya, primer, sekunder, tersier. Terus fase pembuahan, dan masing-masing fase juga sudah ada pupuk-pupuk yang dipakai dan itu berbeda satu sama lain. Yeah. Nah, Om, kira-kira ada pesan atau ya pesan lain yang bisa di-share ke semua sahabat Sambi di rumah soal bagaimana bisa dapatkan pohon-pohon anggur yang sehat dan berbuah banyak, Om? Ya, satu dari perawatan ya. Maksudnya perawatan itu kan bisa dari penyemprotan fungisida, insektisida. Soalnya anggur itu perlu, nggak cuma disiram terus dipupuk doang.
Soalnya hamanya banyak banget. Hamanya banyak. Betul. Di Sambi Farm juga saat ini Om itu belalang. Bukan main banyaknya. Terus Oke. kedua, Berikutnya. kedua pemilihan tajuk. Mau rambatannya model apa? Mau sistem teralis biasa atau teralis Y, terus ketinggian berapa, harus dipikirin. Mau para-para apa mau teralis ya. Oh, jadi dari awal kita harus pikirin tuh ya modelnya mau kayak apa. Iya. Oke. Terus ketiga ya pemupukan intensif secara tiap minggu. Oke, pemupukan intensif setiap minggu. 3 ya tambahannya. Rawat baik. Sama kendalikan satu lagi. hama. Oh ya, apalagi? Pengontrolan batang yang nggak dibutuhin, dibuang aja udah. Ini betul. Harus jadi raja tega. Jadi ketika pembentukan cabang itu kita akan melihat atau menemukan banyak cabang-cabang baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yang harus kita buang. Tapi kita sebagai yang merawat, menanam pohonnya itu bukan main. Sedih gitu kalau harus gunting. Tapi itu harus dilakukan untuk mendapatkan tajuk yang kita butuhkan gitu. Oke, tuh tambahan 4. Pertama, kita siap-siap dengan serangan hama, jadi kita harus rawat baik-baik. Berikutnya dari awal kita harus nentuin tajuk yang kita mau pakai modelnya. Yang ketiga adalah soal pemupukan intensif setiap minggu. Terus yang keempat adalah soal selalu membuang pengontrolan batang-batang liar yang tidak dibutuhkan. Jadi batang yang kita harapkan jadi fokus ya. Entah itu di primer, sekunder, tersier, jadinya tetap nutrisi fokus di situ. Yes, jadi nutrisinya nggak kebuang ke cabang-cabang yang tidak kita butuhkan. Hanya tersuplai ke cabang-cabang yang kita butuhkan. Sehingga tanamannya bisa cepat besar dan nanti bisa berbuah optimal. Begitu kira-kira. Oke, untuk hari ini cukup Om. Besok ke Sambi Farm. Oh iya, Siap. ini kan Om didak ya dengan segini banyaknya dompol buah sampai 250 dompol. Kira-kira Om jawab jujur, nggak usah Apa? jawab jujur. Kira-kira Sambi Farm bisa nggak? Pasti bisa lah. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, pasti Optimis bisa. ya? Optimis. Kita sama-sama ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Dan semua insya Allah akan didokumentasikan di channel ini. Jadi sahabat Sambi bisa lihat di masing-masing playlist saya buat terpisah ya, sehingga sahabat Sambi bisa melihat lebih mudah perkembangan kebun anggur di Sambi Farm dari waktu ke waktu. Kita icip ya. Oh, oke. Ditawarin. Ntar Om, harus ke shoot nih. Biar percaya. Kita petik langsung dari buahnya. Ini varian Jupiter ya. Jupiter. Untuk ukuran sih sedang lah ya. Cobain aja Om. Nih. Ini belum merah ya Om? Ini karena kurang sinar matahari ketutup ya. Kalau yang sebelah sini kan agak merah. Beda. Oke. Saya kasih lihat nih. Rontok. Nih. Nel. Jupiter. Nih ya, kita coba nih. Saya nggak bisa jelasin. Sahabat Sambi harus nyobain langsung. Jadi kalau Jupiter itu, kan? Apa? Om. Saya punya opini bahwa sejauh ini Jupiter lah yang paling unik rasanya. Kalau Om ada pendapat lain? Masih Jupiter sih. Tapi untuk rasa yang lain kita bisa bandingin sama varian ini ya. Ini lebih lembut, daging lebih banyak. Kalau Jupiter agak juicy ya. Cuman rasa manis sih. Boleh nyoba nggak ini icip? Cobain. Ya, nih coba kita icip yang ini. Yang mana yang matang ini Kak ya? Yang udah ada semburat merahnya. Ya. Nih ya, kita bandingin dulu berinya. Kita bandingin dulu ukuran berinya, lihat. Jauh beda pasti. Jauh beda ya. Kemungkinan panjangnya 3 meter. 3 cm. Nih. Kira-kira sekitar 3 cm. Ini segede telur puyuh lebih nih. Besar. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya terus itu Om, nggak ada bijinya. Sides. Keset Om.
Iya, emang. Ini lebih lembut, Heeh. tapi keset Kulitnya ya. keset lah. Apa sih? Apa belum matang? Sepet kayak gitu. Sepet gitu ya? Iya, heeh. Sepet. Kemungkinan belum sih, belum matang maksimal. Belum matang maksimal ya. Ini belum bisa dicoba ya banana ya? Ini ada. Oh ya, kita coba juga varian banana nih. Kalau itu apa ya? Sama sih. Ini dompolannya yang ini. Kemungkinan untuk pembuahan berikutnya lebih bagus kemungkinan. Oke, ini buah pertama ya Om? Bukan. Bukan? Buah Ke berapa? 3 ini. Ketiga. Nih ya, buat sahabat Sambi. Anggur ini namanya banana. Kalau diterjemahkan artinya pisang. Jadi unik. Buah anggur dinamain pisang oleh si ininya, pemulia bibitnya. Nah, kita coba rasanya. Lebih garing kan? Ya, Teksturnya. lebih garing, tapi masih manisnya. kerasa sepet. Ya, Tapi manisnya lebih manis yang sana. manis Juliannya ya. Julian ya. Tapi masih yang paling unik adalah yang ini. Ini Jupiter itu paling unik. Dan ini genjah ya Om. Sangat gila. Nomor 1. Sangat genjah. Jadi kalau sahabat Sambi mau coba tanam, consider untuk coba pilih varian yang Jupiter. Pertama dia genjah dan rasanya sangat unik. Kalau dibikin minuman jus ya, Ya, mungkin lebih yes. mantap ya. Jadi kerasa jus buah anggur begitu. Pokoknya kita nggak bisa jelasin rasanya, sahabat Sambi harus nyobain langsung. Unik pokoknya. Oke Om, kayaknya sudah cukup kali ya untuk hari ini. Saya juga harus pulang. Kita ketemu besok di Sambi Farm. Kita harus grafting banyak rootstock di sana. Terus bantu saya potong beberapa batang karena saya sendiri nggak tega potongnya. Siap. Salam pengangguran. Salam sukses. Ya, cukup sekian video kali ini. Untuk sahabat Sambi yang merasa video ini cukup menarik, silakan kasih like-nya. Juga share ke teman atau sahabat lain yang sekiranya perlu atau butuh informasi mengenai anggur. Buat sahabat Sambi yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan pastikan si lonceng notifikasinya diaktifkan. Biar nanti ketika kami upload video-video terbaru langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.